بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga dengan izin dan pertolongan Allah kita didudukkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang mulia ini guna menambah amal ibadah ketaatan kepada Allah buat bekal kita di akhirat nanti. Kita berharap memohon kepada Allah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan baginda Rasulullah berkenan memberikan syafaat beliau kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsamin wal 'ishruna fi man'i syurbil khamar. Bab yang ke-28 membicarakan tentang hadis-hadis baginda Rasulullah SAW tentang larangan meminum khamar atau mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan, barang-barang yang bisa menghilangkan akal sehat dengan berbagai jenis dan berbagai macam nama. Ketika barang tersebut padat atau cair, ketika dikonsumsi menghilangkan akal sehat kita, menghilangkan kesadaran kita, maka termasuk di dalam kategori khamar. Maka semuanya diharamkan di dalam agama Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapapun yang meminum khamar di dunia, laki-laki, perempuan, tua atau muda, lam yashrabha fil akhirah, dia tidak akan meminumnya di negeri akhirat. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya khamar nanti merupakan minuman ahli surga. Tapi kada mabuk lagi. Di dalam surga salah satu minuman nanti adalah khamar. Orang yang meminum khamar ketika di dunia, dia tidak akan meminumnya, kata baginda Rasulullah, di akhirat. Maka ulama menjelaskan dalam makna hadis ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang orang yang meminum khamar ketika dia hidup di dunia, dia tidak akan masuk surga. Kemungkinan yang kedua, boleh jadi dia sebelum meninggal dunia bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya sehingga dia masuk surga. Namun nanti di dalam surga dia tidak ada keinginan untuk meminum khamar itu. Jadi masuk surga aja tapi kada ada hendak lagi minum itu. Orang lagi aja meminum, minyak ada lagi. Nah, ditutup keinginannya untuk meminum khamar itu di dalam surga seandainya orang itu masuk surga. Namun kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya arti makna hadis ini, orang yang meminum khamar lebih-lebih ketika meninggal dunia adalah keadaan mabuk, dia akan masuk neraka. Bahkan dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada para
sahabat yang lain, apabila kalian menguburkan mayit orang yang meninggal dunia dalam keadaan mabuk berkendaraan, nabrak trotoar, mati, dikuburkan. Setelah dikuburkan, ujar Ibnu Mas'ud, bongkarnya kuburnya pasti membelakangi kiblat. Bila kada bunuh jatuh dari situ. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini dibuktikan oleh orang-orang dahulu, yang mana orang-orang dahulu ada pekerjaan mereka itu menggali kubur. Kalau bahasa sekarang jadi maling, tapi khusus mengambil barang-barang yang ada dalam kubur. Lalu pernah terjadi satu riwayat, orang yang suka membongkar kubur ini bertaubat. Lalu ditanya oleh yang lain, kenapa pian ampih menjadi maling kuburan? Ternyata sidin ini kebanyakan membongkar kubur orang, ada beberapa mayat itu yang membelakangi kiblat. Dan ketika ditanya kepada keluarganya, ternyata pekerjaan mereka ketika hidup senang mabuk-mabukan. Nah, coba ya kita lah mabuk mati, tiba-tiba kubur kita bongkar bang. Dan ternyata Ibnu Mas'ud ini berkata bukan hanya sekedar mendapat sidin, memang berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, orang yang meminum khamar di dunia, dia tidak akan merasakan khamar tersebut, dia tidak akan meminumnya di negeri akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra mumsiyan asbaha musyrikan, wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Orang yang meminum khamar di waktu sore, maka subuh dia sudah menjadi orang yang musyrik. Akalnya ada sehat lagi. Akalnya ada sehat lagi. Sehingga orang yang meminum khamar ini pekerjaannya pun pekerjaan yang keluar daripada akidah. Wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Siapa yang meminum khamar ketika pagi hari, amsa musyrikan, maka jadilah dia di waktu sore dalam keadaan musyrik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'is, faman syaribaha lam tuqta salatuhu 40 yawman, fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Khamar adalah ummul khaba'is, induk daripada segala kehinaan, induk daripada segala kejahatan, pangkal asal usul daripada kejahatan-kejahatan yang ada itu gara-gara khamar. Gara-gara khamar orang bisa berzina, gara-gara khamar orang bisa membunuh. Itu pangkalnya. Ada orang membunuh orang tua, membunuh kuitan, boleh jadi si anak tadi memang konsumsi khamar. Ada orang berzina, boleh jadi asal muasalnya karena minum khamar. Hilang akal sehatnya, kada tahu dosa lagi karena tak minum khamar. Akal sehatnya kada lagi, kada kau mengontrol lagi. Jadi khamar merupakan permulaan atau induk daripada segala kejahatan. Ada satu cerita di zaman dahulu, ada seorang laki-laki yang ahli ibadah, rajin. Kalau bahasa kita itu kan abid, ahli ibadah, tapi nya kada alim. Cuma dengar-dengar diamalkan, bagus saja. Kan sama pesantren, cuma ada ilmu amalkan, abid namanya. Rajin ke masjid orangnya. Ahli ibadah, bahkan sampai-sampai ini kada tapi bakawan lawan manusia, menghindari. Lalu pada satu saat
ada seorang perempuan penzina. Dan sekarang apa ya? Penzina lah. Nah, ada seorang perempuan penzina melihat si Abid ini dan ada hati. Rupanya dilihatnya kita bungas. Bakas wudhu terus ya, wudhu sembahyang baca Quran, dilihat dengan nyaman muka padahal dirang aja orangnya. Nah, tertariklah perempuan penzina ini kepada laki-laki Abid tadi. Ada hati hendak. Ya bahasa sama dengannya jatuh cinta lah si penzina tadi. Lalu ketika itu perempuan penzina ini mengutus pembantunya kepada laki-laki Abid tadi, dan dia ingin sampaikan kepada laki-laki itu bahwasanya ujar perempuan penzina ini, aku hendak bersyahadat, tolong dibimbing. Nah, hendak membaca 2 kalimat syahadat, tolong dibimbing lawan ustaz dan ahli ibadah tadi. Lalu ketika itu laki-laki Abid ini datang kepada perempuan penzina itu, dibawa oleh pembantunya, lalu sampai masuk ke kamar, dikunci kamarnya, tak tinggal berduaan lawan ahli penzina tadi. Lalu ujar penzina tadi, aku memanggil engkau ke sini bukan aku hendak bersyahadat, tapi aku hendak engkau melayani aku. Artinya melakukan zina kepadaku. Bila engkau kada mau, pilih. Ternyata di dalam kamar itu ada anak kecil. Entah anak siapa, mungkin anak dia atau mungkin boleh jadi. Bila engkau kada mau berzina lawan aku, bunuh anak ini. Bila kada juga, minum khamar ini. Jadi si Abid tadi berpikir, kalau berzina ganar dosanya, kalau membunuh ganar dosanya. Membunuh itu di bawah tingkatan daripada murtad, di bawah syirik. Jadi berpikir mana? Membunuh kagak nalar dosanya, berzina kagak nalar dosanya, minum aja gitu. Nah, lalu waktu itu ringkas cerita, minumlah si Abid tadi minuman khamar tadi. Setelah minuman khamar, haning kemana? Orang kadang mahir minum, hanya sedikit minum, haning kan? Mengurang tamahir mabok itu biar botolnya gitu, biar ditakok kalau ada haning. Amun kada pernah, jangan meminum, melihat botolnya jangan ada pernah. Tak minum, haning sudah. Adingat lagi. Lalu ringkas cerita, terjadilah perzinahan dengan perempuan tersebut, dan terjadilah pembunuhan terhadap anak itu. Maka semua kejahatan dilakukan dengan sebab khamar tadi. Nah, ini yang luar biasa nih tugas kita sebagai orang tua. Generasi muda kita sedang diserang habis-habisan, lebih-lebih dengan sebab apa? Dengan cara khamar ini. Nah, dengan bermacam-macam tipe. Mungkin ada pil apa, tak macam-macam. Bahkan di kampung ada satu kampung, minta maaf, ini anak-anaknya berkisah dalam motor, habis-habisian dibeli orang amplop, berbagi dapat duit 10.000 seorang, itu karangannya obat hubungan habisian di kampung bangla kalau di sini ada kayak itu tahun kita. Duit habis ke diundang orang perhatian barangnya obat. Di generasi kita nih dirusak banget sudah. Karena mereka orang-orang yang senang dengan Islam, mereka takut untuk menghancurkan generasi Islam, yaitu caranya dengan amal. Karena dengan amal rusak semua. Karena otak nanti rusaknya, akal pikiran nanti rusaknya. Namun sudah kami minum khamar, mungkin ke masjid ada lagi. Lawan orang tua sudah berani, akhlaknya kada ada lagi, adabnya kada ada lagi, karena sudah rusak. Nah, ini tugas berat kita di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Al-khamru ummul khaba'ith, khamar atau minuman-minuman keras adalah permulaan daripada segala kejahatan. Paman syaribaha lam tuqtal, paman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa meminumnya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari.
bahwa sebenarnya itu sekali minum 40 hari kan diterima. Jadi kurangnya apa minum, kurangnya hanya sembahyang kan diterima sembahyang. Kenapa bisa demikian sampai 40 hari? Karena menurut satu keterangan bahwasanya pengaruh daripada minuman keras itu bisa bertahan di dalam tubuhnya, mempengaruhi akal sehatnya selama 40 hari. Fa'in mata wahya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Kalau dia mati sementara khamar tersebut masih ada di dalam perutnya, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah, dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waspada banget. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-khamru jima'ul ismi, khamar merupakan penghimpun daripada segala dosa. Tadi sudah dijelaskan hadis sebelumnya bahwasanya dengan khamar bisa membunuh, dengan khamar bisa berzina, bahkan mungkin dengan khamar banyak hal-hal kejahatan lainnya yang bisa terjadi. Mungkin bisa durhaka dengan orang tua, mungkin berani melawan minumnya dan seterusnya dengan sebut khamar tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syaribul khamri mal'unun, peminum khamar mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sangat dibenci di dalam agama kita, agama Islam. Karena Allah Ta'ala menghendaki kita ini menjaga akal yang diberi Allah Ta'ala. Manusia mulia karena akal, dan manusia akan hina karena nafsu. Nah, di dalam riwayat penciptaan akal, ketika Allah Ta'ala ciptakan akal, setelah diciptakan disuruh oleh Allah Ta'ala menghadap, wahai akal, menghadap ke sini nah. Lalu menghadap akal. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa engkau, siapa aku? Dijawab oleh akal, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abidukal dhaif, aku adalah hamba engkau yang lemah. Mengakuinya bahwasanya Allah merupakan Tuhan sebagai pencipta dan Dia adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu biar Allah Ta'ala bahwasanya engkau adalah makhlukku yang paling mulia. Itu akal tadi. Nah, lalu akal ini dititipkan di manusia. Kalau binatang kada dititipkan. Nah, binatang cuma dititipkan nafsu. Makanya sekarang ada binatang. Ayam, kada ada akalnya, yang makannya harus ampun orang, ampun salah makannya, bini orang, bini salah hantumnya. Yang ada akalnya. Amun manusia, bini orang dihantum juga, berarti tidak ada akalnya lagi. Nah sudah ini jadinya. Nah jadi dengan akal ini manusia bisa mulia. Bahkan disebutkan manusia akan lebih mulia dari malaikat dengan sebab akal. Kenapa bisa demikian? Malaikat beribadah sesuai dengan perintah Allah Ta'ala karena punya akal, kada punya nafsu. Tidak ada penghalang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sementara manusia di samping diberi akal untuk taat kepada Allah, diberi nafsu untuk menghalang-halangi taat tadi. Tapi ketika manusia mampu mengalahkan nafsunya, maka melihat manusia tadi. Suhunya menggurih, hari dingin, nafsu nih. Nah area aja bukan nih, tapi nafsu masih ada. Boleh aja nampaknya. Kena di kawasan tempatnya sembahyang. Nah nafsu membawa kayak itu. Tapi akal berpikir bukan, kamu tak tinggal subuh sayangnya. Nah karena sembahyang subuh ujar baginda Rasulullah sama orang sembahyang sama nama. Nah berpikir benar kok. Akhirnya bangun juga sini beberapa saat. Pak Ajun bangunnya ya Allah. Nah, akhirnya sembahyang subuh berjamaah. Akalnya jalan. Nah orang mampu tak ada jalan dari akalnya itu. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita ini menjaga, merawat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang menyia-nyiakan akal dengan dirusak seperti minum minuman khamar,
maka orang tersebut mamnun dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri ka'abidil waqti wa syaribul khamri ka'abidil lata wal uzza. Peminum khamar seperti penyembah berhala, peminum khamar seperti penyembah Lata dan Uzza. Lata Uzza ini apa sesembahan kafir Quraisy yang paling diagungkan waktu itu, yang terkenal di antara sembahan-sembahan yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi. Siapa yang meminum khamar maka sungguh kafir inya dengan sesuatu yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabinya. Berarti inya kada mempercayai apa yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya larangan meminum khamar. Wa man sallama ala syaribil khamri awsafahu ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sana. Siapa yang memberikan salam, mengucapkan salam kepada peminum khamar, orang mabuk diberi salam. Ada yang pas yang subuh ada utama mina berjalan baca tajwid yang anak masjid yang beri salam assalamualaikum, bisa ada menjawabnya. Kita beri salam kepada orang yang pemabuk atau kita bersalaman bersalaman dan pemabuk tadi, Allah Ta'ala runtuhkan amalnya 40 tahun. Untuk amal kita 40 tahun. Artinya apa? Ini menunjukkan ancaman keras terhadap orang yang meminum khamar. Orang yang meminum khamar boleh jadi diasingkan, jangan dikawani bahasanya. Jangan dikawani. Jadi menghendak bakawan jangan minum khamar. Menghendak nyaman kayak orang jangan meminum khamar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ul khamru wal imanu fi qalbi imri'in abada. Tidaklah terhimpun antara khamar dan iman di dalam hati seseorang selama-lamanya. Bila orang itu minum khamar berarti imannya ada, imannya keluar. Dalam hadis lain seperti itu. Bila orang itu minum khamar berarti imannya keluar. Bila imannya ada di dalam hatinya, orang itu kada mungkin minum khamar. Bahkan di dalam hadis panjangnya artinya ada lagi itu. Bila orang itu mencuri, orang itu berarti kada beriman, imannya keluar. Nah, bila imannya ada, dia kada mau mencuri. Nah, seperti itu. Nah, termasuk minum khamar. Jadi khamar artinya mabuk dan iman kada mau tak kumpul di dalam diri seseorang. Jadi orang-orang mabuk-mabuk itu imannya keluar ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra hatta yazida aqluhu ya'tihi syaitanu fi duburihi 40 marrah kama ya'ti rajulu imra'atan. Siapa yang meminum khamar sampai hilang akalnya, sudah hilang sampai orang dan merasa lagi. Jadi sudah bakal hilang pamabok, tubuhnya mabok, jadi kamarnya ada melawan, anak diapai gayanya ada melawan, ada bakal lagi. Ini rasa majang-majang mungkin. Apabila orang itu minum khamar sampai hilang akalnya, maka setan mendatanginya dari tubuhnya sebanyak 40 kali. Itu bahasa kinayahnya. Seperti seorang laki-laki mendatangi istrinya. Saya paham kalau bukan? Artinya sesuatu yang dilarang seorang suami mendatangi istri di tubuhnya. Nah, orang yang mabuk itu setan yang menggawi. Nah, setan yang menggawi berapa kali menggawi? 40 kali yang menggawi setan tadi kepada orang yang mabuk tadi. Liwat tubuhnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
La'anallahu khamra, Allah Ta'ala melaknat khamar. Wa syaribaha, peminumnya, meminum khamarnya sudah dilaknat, barangnya dilaknat. Wa syaribaha, peminumnya. Wa saqiyaha, tukang tumpah, tukang layaknya nang makan. Ngalih benar mencari gawian pekerjaan sekalinya ada penerimaan begawi di situ pun tukang apa kamar masyarakat dan gajinya karena boleh bakal dong tukang masyarakat iman benar tambahan pertaruhannya tukang tuangnya dapat juga dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wabai'aha, penjualnya. Ini kisah orang Islam nih, agama kita ya. Kalau orang Islam berjualan, kalau penjual minuman keras memang kami es batu, baju keras dari air keras, tapi es batu. Penjualnya, wa mubta'aha, yang tukang beli, yang tukang tukari. Apa namanya juga dari sana misalkan di Bawah Palangka, karena di Palangka ini ada sekong jurnal akhirnya lah bahasanya gitu. Wa asiraha, kalau bahasa asalnya ini tukang parah, karena kamar itu kan dari anggur atau ya anggur yang dibusukkan, nah tukang parahnya. Bolehlah kita artikan di sini mungkin karyawan-karyawan perusahaan yang membuat obat-obat terlarang tersebut. Bamok tasiraha, yang menyuruh minta perahkan atau peraskan dari yang pemilik perusahaannya. Jadi lebih nomor perusahaan yang dipikir. Wa amilaha, yang membawakannya, kurirnya. Mulai mana misalkan apa ya bahasa ini pengedar kan? Ini ada pengkonsumsi kan, cuma yang mengedarkannya penjualnya aja untuk membawakan ke sana ke sini. Wal mahmulatu ilaihi, yang minta bawakan. Banyak karena nih. Wa akila samaniha, nang tukang makan bininya di rumah. Pokoknya aku kalau tahu kesalahan kamu dia dapat di mana ya, berarti aku berbitnya nang bini. Sekalinya laki di belum buat kerja yang misalkan sama dilaknat berarti. Nah ketika hal-hal demikian terjadi, maka sudah menjadi tanda hidup seseorang tersebut tidak akan bahagia karena hidupnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab pekerjaan yang tidak diridhai Allah Ta'ala tersebut. Berat benar. Tempat-tempat yang diharamkan atau mungkin sejenis-sejenis itu, nah kita berjualan di dalam pintu gerbangnya, misalkan kali hubungannya hati-hati jual. Kami jadi jualan di situ, ayo jualan nasi bungkus 5.000 misalkan nasi kuning, tapi namanya mau kali hubungan itu misalkan hati-hati benar. Nah itulah beberapa hadis baginda Rasulullah SAW tentang larangan-larangan daripada meminum khamar. Ada satu cerita di zaman Fudail bin Iyad bahwasanya ada salah satu murid beliau yang sedang sakaratul maut, hendak meninggal dunia. Lalu sang guru Fudail bin Iyad datang ke tempat murid beliau tersebut, mentalkin syahadat, membimbing untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun apa yang terjadi, sang murid tersebut kada bisa mengucap syahadat. Padahal Fudail bin Iyad sudah luar biasa terkenal. Nah, muridnya tentunya juga luar biasa. Tapi ketika oleh Fudail bin Iyad ditalkin, dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, si sang murid kada bisa mengucapkan.
lidahnya kaku. Berulang-ulang Fudail bin Iyad mentalkin, mengajak supaya mau membaca 2 kalimat syahadat, tetap sang murid tidak bisa membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan sang murid berkata, aku tidak akan mengucapkan kalimat tersebut, aku sudah lepas dari kalimat syahadat itu. Ujar sang murid nih, kayak apa perasaan dulu mendengar muridnya yang meninggal dunia dibawa mentalkin syahadat, diucapin syahadat, tidak apa? Ujar murid, aku kan syahadat lagi, padahal mati nih. Nah, tak lama kemudian matilah sang murid, maka keluarlah Fudail bin Iyad dari tempat muridnya tersebut dalam keadaan menangis melihat sang murid meninggal dunia dalam keadaan tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa waktu berlewat, maka di dalam tidurnya Fudail bin Iyad bermimpi sang murid diseret-seret ke dalam neraka. Guru bermimpi muridnya dimasukkan ke neraka. Lalu ujar si Fudail bin Iyad, ya miskin. Ada lagi manggil yang muridnya miskin, masuk neraka juga. Kenapa makrifat engkau dicabut oleh Allah Ta'ala? Kenapa syahadat engkau dicabut oleh Allah Ta'ala? Jadi ujar si murid dalam mimpi ini, wahai guruku, ulun ini berisi penyakit, kamana-mana obat gak ada sembuh-sembuh. Lalu terdapat pertemuan satu orang tabib Maulana. Ada Maulana. Pertama tabib, setelah berkonsultasi dengan tabib ini, dan tabib ini ternyata menyarankan kalau memang hendak sembuh dari penyakit tersebut, maka tidak ada jalan kecuali harus minum khamar. Tapi kan setiap hari, setahun sekalinya. Ayo bayangkan biar disuruh oleh tabib tadi, si murid tadi supaya minum khamar sebagai obat. Orangnya sakit, karena bisa sembuh lagi. Ada macam-macam obat, mulai yang herbal sampai apa penanganannya. Ada mau sembuh juga, ternyata ada tabib ini, udah tabib ini bisa aja sembuh nih gampangnya, ikat sampai ke mati. Ya pas matinya tadi karena Allah syahadat, padahal meminumnya cuma setahun sekali sebagai obat, bukan sebagai barang ramian. Itu jago gue dalam mimpi Fudail bin Iyad diceritakan oleh muridnya. Kenapa muridnya keluar meninggal dunia karena bisa mengucapkan syahadat, artinya meninggal dunia dalam keadaan suul khatimah. Ternyata penyebabnya minum khamar, minum minuman yang memabukkan setahun sekali sebagai obat. Ya biar benar. Apalagi kita kalau minum mati apa ya? Nah, ini murid Fudail bin Iyad sudah terjadi. Setahun sekali dia minumnya sebagai obat pulang. Bagaimana yang kira-kira yang menjadi rutinitas meminum minuman tersebut? Nah, ini menjadi PR bagi kita sebagai orang tua, anak ibu kita perlu dijaga betul-betul, jangan sampai menjamak minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Taala. Nah, ini sebagai contoh bagi kita bahwasanya seorang murid yang mana gurunya juga sungguh sangat terkenal di dalam dunia Islam, yaitu Fudail bin Iyad, yang ternyata muridnya meninggal dunia dalam keadaan suul khatimah, karena bisa mengucapkan syahadat walaupun sudah ditalkin, diajarkan oleh gurunya, dibimbing oleh gurunya, tapi ternyata asbabnya karena di dalam tubuhnya sudah mengalir barang haram tersebut yang hanya dikonsumsi sebagai dalil, sebagai penyembuh atau sebagai obat. Nah, kiranya itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini tentang larangan-larangan hadis-hadis baginda Rasulullah yang melarang tentang minum khamar, dan sebetulnya masih banyak hadis-hadis yang lain. Artinya ancaman keras tentang khamar tersebut, karena pada intinya khamar merusak akal pikiran sehat manusia yang oleh Allah Ta'ala dititipkan akal sehat ini untuk bisa manusia membedakan mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dengan akal kita berpikir, nama-nama bagus, nama-nama ada bagus di dalam hidup ini, akal sehat ini. Kamu sudah harus sehat, tidak awalnya kita tahu ini bagus katanya. Asal dari orang bawa juga
Jangan kadang-kadang kita fokuskan dilihatnya bina bagusan darurat. Sandal seorang bahwanya sandal akan ada sehat lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk senantiasa menambah ibadah dan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua, seluruh keluarga kita, anak cucu keturunan kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti jalan yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah, bisa taat kepada agama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat, hidup dalam keadaan beriman, meninggal dunia dalam keadaan beriman, husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan baginda Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.